Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Kita akan membahas berbagai hal yang menarik, unik, dan bermanfaat untuk kita ketahui. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang greenflation. Apa itu greenflation? Bagaimana dampaknya bagi kita? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Yuk, simak penjelasannya, nonton video ini sampai habis. Apa itu greenflation? Greenflation adalah istilah yang mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa akibat transisi ke energi hijau. Energi hijau adalah energi yang berasal dari sumber yang terbarukan, bersih, dan ramah lingkungan, seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Transisi ke energi hijau adalah upaya yang dilakukan oleh banyak negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Namun, transisi ini tidak mudah dan murah. Ada banyak tantangan dan biaya yang harus dihadapi, seperti investasi infrastruktur, penyesuaian teknologi, perubahan kebijakan, dan pergeseran perilaku. Akibatnya, harga material dan energi yang terkait dengan transisi ini bisa meningkat dan berdampak pada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi bisa mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan nilai uang, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Apa dampak greenflation? Dampak greenflation bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat ketergantungan, kesiapan, dan kecepatan transisi ke energi hijau di setiap negara. Secara umum, ada beberapa dampak yang bisa terjadi, antara lain: kenaikan biaya produksi dan konsumsi. Transisi ke energi hijau bisa meningkatkan biaya produksi dan konsumsi karena peralihan dari bahan bakar fosil yang murah dan melimpah ke sumber energi yang lebih mahal dan terbatas. Misalnya, biaya listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, PLTA, bisa lebih tinggi daripada biaya listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTU. Kenaikan harga pangan dan komoditas. Transisi ke energi hijau bisa meningkatkan harga pangan dan komoditas karena penggunaan lahan, air, dan pupuk yang lebih banyak untuk menghasilkan energi terbarukan. Misalnya, penggunaan lahan untuk tanaman biofuel bisa mengurangi lahan untuk tanaman pangan. Kenaikan inflasi dan suku bunga. Transisi ke energi hijau bisa meningkatkan inflasi dan suku bunga karena kenaikan permintaan dan penurunan pasokan energi terbarukan. Misalnya, permintaan akan kendaraan listrik dan baterai bisa melebihi pasokan karena keterbatasan sumber daya dan teknologi. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Transisi ke energi hijau bisa menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi karena perbedaan akses, kapasitas, dan dampak transisi di berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, pekerja di sektor bahan bakar fosil bisa kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena pergeseran ke sektor energi terbarukan. Apa solusi untuk mencegah greenflation? Solusi untuk mencegah greenflation tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi internasional. Beberapa solusi yang bisa dilakukan, antara lain: meningkatkan efisiensi dan inovasi. Efisiensi dan inovasi adalah kunci untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas energi terbarukan. Misalnya, dengan mengembangkan teknologi yang bisa mengurangi konsumsi energi, memanfaatkan limbah sebagai sumber energi, atau menciptakan produk yang hemat energi. Mendorong diversifikasi dan integrasi. Diversifikasi dan integrasi adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan ketersediaan energi terbarukan. Misalnya, dengan mengembangkan berbagai jenis sumber energi terbarukan, menghubungkan jaringan listrik antar wilayah, atau menciptakan pasar energi regional. Melakukan reformasi dan insentif. Reformasi dan insentif adalah cara untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan motivasi transisi ke energi hijau. Misalnya, dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, memberikan pajak karbon, atau memberikan bantuan dan fasilitas bagi pelaku usaha dan masyarakat yang berkontribusi terhadap energi terbarukan. Melakukan edukasi dan partisipasi. Edukasi dan partisipasi adalah metode untuk mengurangi ketidakpedulian dan meningkatkan keterlibatan transisi ke energi hijau. Misalnya, dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang manfaat dan tantangan energi terbarukan,
mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam penghematan dan penggunaan energi, atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan solusi terkait energi terbarukan. Jadi, greenflation adalah kenaikan harga barang dan jasa akibat transisi ke energi hijau. Greenflation bisa berdampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Solusi untuk mencegah greenflation harus melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, serta memperhatikan aspek efisiensi, diversifikasi, reformasi, dan edukasi. Demikian penjelasan tentang greenflation yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.